Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala aidan wa atim fin nasi bil hajji yatuka rijala wa la kulli damir yatina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kita senantiasa wajib untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua apa yang telah diberikan Allah kepada kita, yang tidak akan mungkin kita bisa menghitung jumlahnya. Salawat dan salam dan tidak lupa kita kirimkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari pula di hari yang agung dan mulia ini kita memperbarui, menguatkan tekad kita untuk terus meraih derajat takwa yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan menyadari pentingnya kita selalu taat kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diwajibkan, diperintahkan, meninggalkan dan menghindarkan diri dari apa yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia masih sedang menyelesaikan rangkaian akhir dari pelaksanaan ibadah haji. Haji atau ibadah haji adalah salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat tadi kami bacakan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan. Semua ulama mazhab sepakat bahwa yang terbebani kewajiban untuk melakukan haji adalah yang mampu, istita'ah, memiliki kemampuan setidaknya dua hal, secara fisik dan secara finansial. Maka siapa yang memenuhi kedua unsur itu, baginya wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dilaksanakan, maka berarti kita melakukan sesuatu yang haram atau berdosa. Persoalan haji hari ini tidak lagi
berfokus hanya kepada istitoah dari sisi finansial dan juga dari sisi fisik. Ada ketentuan-ketentuan tambahan yang muncul kemudian. Justru itu yang paling menentukan. Yang pertama adalah kuota haji. Banyak orang punya uang, fisiknya kuat, tidak masuk kuota, nggak bisa berangkat. Dari tahun ke tahun daftar antrian semakin panjang. Di Sulawesi sampai ada daerah antriannya 47 tahun. Kalau dia berusia 40 tahun baru mendaftar, hampir usia 90 tahun baru nomor antriannya naik untuk bisa menaikkan ibadah haji. Konon di Malaysia jauh lebih panjang. Saya membaca ada sampai 120 tahun. Jadi kota hari ini menjadi penentu orang itu bisa berangkat atau tidak. Maka tentu menjadi PR yang besar bagi pemerintah Arab Saudi dalam hal menentukan kota yang tepat, karena ini adalah sebuah kewajiban. Jika seseorang yang telah memenuhi syarat istitoah namun dia tidak bisa melakukan ibadah haji karena tidak masuk kota, maka ini tentu pemerintah Arab Saudi harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertimbangan syar'i apa yang kemudian membuat pembatasan kota itu? Kajian tentang hal ini banyak dilakukan, bahwa sebetulnya jika ini serius dan sungguh-sungguh, kota itu masih bisa ditambah dengan menambah fasilitas sarana yang lebih baik di wilayah-wilayah tempat pelaksanaan ritual ibadah haji itu. Jadi Arab Saudi harus sungguh-sungguh secara serius mempersiapkan ini, sebab ini adalah yang akan datang undangan-undangan atau orang-orang yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia terhalang pada sebuah ketentuan yang berkaitan dengan kuota. Sekali lagi kita tidak menyalahkan kuota, tapi harus sungguh-sungguh diperhatikan sejauh mana kuota itu betul-betul dipastikan sehingga tidak terhalang sebagian kaum muslimin untuk berhaji hanya persoalan kuota saja. Yang pertama. Yang kedua adalah persoalan visa. Ada ribuan kaum muslimin yang sudah berangkat, sudah sampai di Jeddah, sudah sampai di Mekah, namun karena visanya bukan visa haji yang resmi, mereka kena rahasia, kemudian mereka harus dikembalikan dan mereka tidak sempat melaksanakan ibadah haji meskipun telah mengeluarkan sejumlah uang. Dan yang sangat tragis, seorang warga Madura yang meninggal di padang pasir karena diturunkan oleh travelnya sedang ketakutan dirahasia, sehingga jamaah diturunkan di padang pasir tanpa bekal yang cukup sehingga meninggal dalam perjalanan. Ribuan lagi yang tahun ini sudah siap berangkat, pembayaran sudah dilakukan, sampai detik-detik akhir ternyata visanya tidak keluar, yang dikenal dengan visa furoba dan mujab. Jemaah sekalian, sejak kapan visa menjadi ketentuan ibadah haji? Dulu sepanjang sejarah Islam, mulai Rasulullah SAW sampai semua fase hingga runtuhnya khilafah tahun 1924, kaum muslimin dalam wilayah khilafah Islam tidak pernah dikenal yang namanya visa, baik visa haji ataupun visa perpindahan antara satu wilayah dengan wilayah. Kaum muslimin dahulu bebas masuk kota Mekah, kota Madinah, bebas berpindah dari satu daerah negeri muslim ke wilayah kaum muslimin yang lain tanpa visa. Tapi setelah runtuhnya pemerintahan Islam tahun 1924,
oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka wilayah-wilayah negeri muslim semua dibagi-bagi dan merdeka mendirikan negara masing-masing, lebih 50 negara, sehingga di setiap wilayah negeri muslim ini satu dengan yang lain kita tidak bebas melakukan perpindahan karena ada ketentuan visa. Kita mau Palestina, sana ada tempat suci, tidak kita bebas kalau kita tidak mendapat izin visa. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini juga menjadi PR kita, bahwa mengapa ada ketentuan baru administrasi birokrasi negara yang kemudian menghambat seseorang untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah sebuah kewajiban yang harus dipermudah. Tidak justru malah mereka dihalangi. Kalau kita baca riwayat tentang haji, luar biasa. Negara itu memfasilitasi sedemikian rupa, sehingga dulu jamaah haji tidak perlu khawatir akan kelaparan, kehabisan bekal. Sepanjang perjalanan tersedia begitu sarana disiapkan oleh negara bagi siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah. Hari ini banyak sekali hambatan-hambatan yang dibuat oleh manusia yang kemudian menghambat proses terlaksananya sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu. Sekali lagi menjadi PR yang dikaji sejauh mana ini menjadi tertib dan disiplin yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, baik itu pembahasan kota atau visa, yang kemudian berakibat tidak berangkatnya sejumlah orang yang secara finansial dan fisik sebetulnya telah memenuhi persyaratan ayat istitoah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atim fin nasi bil hadiyatu karijalan wala kulli damir yatina min kulli fajjin amiq. Ini ayat ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga mengendarai ontah yang kurus, datang dari berbagai penjuru yang jauh. Setelah Nabi Ibrahim menerima perintah ini, ada yang menjelaskan kemudian Nabi Ibrahim naik di Bukit Safa, ada yang menjelaskan naik di atas Bukit Abu Qubais. Lalu kemudian dia berseru kepada manusia, padahal tidak ada satupun manusia mendengar seruannya. Jadi kalau kita menggunakan logika biasa, kita ingin mengatakan bagaimana caranya menyeru manusia yang tersebar di berbagai penjuru dunia menyampaikan dengan suara biasa. Bagaimana mungkin itu bisa terdengar? Tetapi seluruh ahli tafsir menjelaskan ini, mengatakan ketika Nabi Ibrahim menyeru manusia, maka ia mendengarkan dan ia merasakan panggilan ini bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang, termasuk tanaman, batu-batu, gunung yang berada di berbagai belahan dunia ini merasa dan seolah-olah mendengar bahwa ada seorang nabi yang menyerukan manusia untuk melakukan haji ke Baitul. Nabi Ibrahim melakukan ini sekitar 4000 tahun yang lalu, 2000 tahun sebelum Masehi. Hari ini terbukti manusia berbondong-bondong datang ke sana. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda ontel, ada yang naik sepeda motor dari tempat yang jauh, bahkan dari Indonesia sekalipun. Banyak berita tentang hal itu. Ada yang berkendaraan dari berbagai penjuru.
Terhadap ayat ini kami ingin mengatakan bahwa jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, terhadap setiap apa yang diperintahkan Allah, terhadap setiap apa yang diwajibkan oleh Allah, maka pasti hal itu dapat terlaksana. Karena Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu pasti bisa terwujud. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ketika kita menerima sebuah perintah, jika perintah itu jelas maknanya, maka laksanakanlah perintah itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Adapun sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang menyempurnakan dan membuat perintah itu menjadi terlaksana, karena perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terlalu banyak pertimbangan, diperintahkan ini, diperintahkan itu. Lalu kemudian kita bikin 1001 alasan, sehingga seolah-olah perintah itu tidak dapat kita laksanakan. Hukum Allah wajib ditegakkan, syariat Islam wajib dilaksanakan. Tapi ini ditentang dan ditolak oleh banyak pihak dengan sejumlah alasan. Maka yang mesti harus kita lakukan, mari kita respon perintah ini. Ketika ada perintah dari Allah, persiapkan diri. Apapun kemampuan kita, berapapun yang bisa kita lakukan. Kita tidak pernah mungkin bisa menolak perintah Allah yang seolah-olah kita lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bumi dan langit, Allah yang menciptakan seluruh manusia, dan Allah yang mengetahui seluruh rahasia di balik ciptaannya. Maka tidak akan mungkin ada satu ketentuan Allah yang tidak tepat. Semua Allah yang buat ketentuan pasti benar adanya. Sehingga yang dibutuhkan dari kita adalah iman bahwa perintah ini wajib dilaksanakan. Seberapapun kuat kemampuan yang kita miliki, niat kita bangun, lalu kemudian kita berikhtiar semampu yang kita bisa. Begitu pula Hajar ketika ditinggal oleh suaminya. Tidak ada tanda-tanda air, tidak ada sumur, tidak ada sungai. Dia sekadar berlari dari Burgi Safa ke Marwah, berlari kecil, sekadar berikhtiar menunjukkan bahwa dia ingin menemukan sesuatu. Allah memunculkan sesuatu yang luar biasa. Air Zam-Zam di bawah kaki seorang bayi. Secara logika kita tidak mungkin bisa menerima itu. Maka yang perlu diperkuat adalah iman kita terhadap perintah Allah. Ya Rabb, kami telah mendengar ayat dan perintahmu, beri kami kemampuan dan jalan agar kami bisa melaksanakannya. Jangan pernah menolak satu perintah Allah hanya kan alasan seolah-olah kita tidak mampu. Berdoa kepada Allah minta kemampuan dan jalan, sehingga tidak ada penolakan sedikit pun di dalam diri kita terhadap semua apa yang telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa mengilhami kita, sehingga kita harus selalu mengatakan kepada Allah, sami'na wa ata'na. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna minkum min tilawatihi innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqnal huda wa tuqa wa fa'fal qina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa fa'fal qina.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhratika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tatadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.